Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya, terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah, ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah tadi. Itu saja, timbul lagi sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kesilian? Kenapa tidak kesilian? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai presiden, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang, saya tidak terima. Mana jadi? Nah, minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy sudah mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ah, ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Jadi sama lah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang. Jadi jangan terima. Bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDIP.
jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau jadilah gubernur. Itu pun saya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya itu? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Dia jangan macam-macam itu hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak cabut. Saya tidak pernah datang. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau tiket kalau saya tidak wakil ini. Kenapa Bu? Saya mesti wakil. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang kampung waktu itu, pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tiket kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi, karena beliau tidak ada pengalaman. Dia agak coba minta maaf ya, kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung. Ada ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia? Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong, jangan Pak Yusuf, saya tidak mau TK kalau bukan Pak Yusuf yang diwakili. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay. Yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun atau postingan yang mirip Cilipari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe, artinya tanya kepada yang punya. Ya, halo Sobat Nalar Politik, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Tentunya dengan membawa segudang informasi paling panas, paling berani, dan tengah memicu guncangan hebat di panggung politik tanah air hari ini. Sebelum kita membedakan isi
rekaman, bukti baru, serta kesaksian mengejutkan dari para tokoh bangsa yang ada di video tadi. Silakan teman-teman semua luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan ragu juga untuk membagikan video ini seluas-luasnya agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang tercerahkan dan melek terhadap realitas politik serta hukum di negara tercinta ini. Mari kita langsung masuk ke topik utama kita yang benar-benar membuat publik bertanya. Belakangan ini jagat media sosial dan ruang diskusi publik kembali memanas setelah mantan wakil presiden kita, Mas Bapak Yusuf Kalla, mengeluarkan pernyataan yang sangat menohok dan membongkar kembali sejarah masa lalu. Isu seputar keabsahan dokumen kepemimpinan nasional, konflik horizontal di tengah masyarakat selama 2 tahun terakhir, hingga bukti digital forensik terkait akun kontroversial Fufu Fafa kembali mencuat ke permukaan dengan intensitas yang lebih tinggi. Dinamika ini diperparah dengan tayangnya debat sengit di televisi antara tokoh-tokoh vokal yang saling bentrok argumen mengenai moralitas, integritas, dan siapa yang sebenarnya berdiri tulus membela kepentingan rakyat Indonesia. Ya teman-teman, layar politik, poin krusial pertama yang wajib kita garis bawahi adalah pernyataan belak-belakan dari Bapak Yusuf Kalla sebagai sosok senior yang mendampingi Joko Widodo di periode pertama pemerintahan. JK dengan tegas mengingatkan publik mengenai sejarah siapa yang sebenarnya membawa Joko Widodo dari Solo ke Jakarta hingga akhirnya bisa menduduki kursi presiden. Kesaksian JK ini bukan sekedar nostalgia, melainkan sebuah kritik moral yang mendalam di tengah isu sensitif seputar dugaan ijazah palsu yang terus-menerus menggelinding. JK menegaskan bahwa jika persoalan mendasar seperti ini keaslian dokumen formal seorang pemimpin tidak diselesaikan secara clear dan terbuka, maka bangsa ini sedang mewarisi dampak demoralisasi yang sangat berbahaya bagi generasi penerus, di mana akun dan proses akademis seolah-olah bisa dikesampingkan begitu saja demi kekuasaan. Tak berhenti dari situ, badai politik ini semakin diperkeruh oleh analisis digital forensik yang dipaparkan ulang oleh para pakar seperti Roy Suryo mengenai misteri akan Fufu Fafa. Temuan-temuan baru di media sosial termasuk fenomena perubahan identitas akun dari nama asli ke nama samaran saat publik mencoba melakukan validasi melalui transaksi digital atau virtual account dinilai oleh banyak pihak sebagai sebuah upaya nyata untuk melakukan kebohongan publik dan penghilangan jejak digital. Fakta-fakta yang terus dibocorkan oleh investigasi media sosial seperti Tempo pun kian menyudutkan lingkaran dan kekuasaan. Hal ini memicu gelombang kekecewaan yang masif dari para mantan pendukung setia yang kini berbalik arah menjadi kritikus paling vokal. Karena mereka merasa dikhianati oleh realitas politik dinasti yang dinilai berjalan dengan cara-cara yang tidak lagi mengindahkan etika bernegara. Ya, dinamika di ruangan siber ini kemudian termanifestasikan secara nyata dan debat-debat panas di layar kaca. Salah satunya yang melibatkan figur-figur seperti Adian Napitupulu, Refly Harum, hingga bentrokan argumen tajam dengan Irma Caniago. Perdebatan ini bukan lagi sekadar adu program kerja, melainkan sudut menyentuh ranah substansi, moralitas, dan representasi rakyat. Banyak pihak menilai perdebatan tersebut mempertontonkan jurang memisah yang lebar antara kelompok yang murni memperjuangkan hak-hak serta keresahan ekonomi rakyat di tingkat bawah dengan barisan loyalitas yang dianggap menggunakan segala cara serta teorika politik untuk menutup mata dari kenyataan dan mempertanyakan posisi rajanya meskipun harus berhadapan dengan kritik tajam dari masyarakat yang kian cerdas. Ya teman-teman, mari kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen. Ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa seharusnya Ibu Irma itu malu diceramahi dan diajar oleh Bang Adian. Katanya pintar dan sudah 3 periode di DPR RI, tapi moral pembelaannya tidak ada sama sekali. Dapat kursi DPR tapi kerjanya cuma jadi tameng kekuasaan. Opini ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi silau dengan jabatan mentereng jika sang penjabat dianggap gagal menangkap substansi keresahan rakyat.
Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa Irma Suryani itu katanya wakil rakyat. Tapi rakyat yang model apa yang dia wakili? Jujur, sebagai rakyat yang bayar pajak untuk gaji dia, saya sama sekali tidak merasa terwakili dan hal kebohongan yang pembelaan buta seperti itu. Netizen ini menegaskan garis tengah bahwa rakyat tidak sudi diseret-seret untuk melegitimasi kepentingan elite politik tertentu. Dan juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa rakyat Indonesia sekarang sudah jauh lebih cerdas, tidak mau lagi ditipu-tipu dan dibohongi oleh retorika manis di televisi. Kami lebih menghargai kejujuran daripada argumen muter-muter yang tujuannya cuma membela yang salah. Inilah sinyal kuasa bahwa pembentukan opini publik lewat drama televisi sudah mulai kehilangan taringnya di hadapan masyarakat yang kritis. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa hati-hati para pembela itu seperti sudah kemasukan kepentingan tertentu. Makanya apapun jalannya tetap patuh dan membela meskipun moralitas sudah cacat. Sangat miris melihat wakil rakyat yang hobi menghantam pribadi orang lain demi menutupi kesalahan fatal rajanya. Pandangan menohok ini menutup barisan kritik netizen yang merindukan kembalinya etika kesatuan dalam berpolitik. Ya teman-teman, lalu politik dari apa yang disampaikan oleh tokoh senior sekelasnya Yusuf Kala hingga tajamnya kritik dari netizen di media sosial, kita bisa menarik satu kesimpulan besar: rakyat Indonesia hari ini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Publik kini memegang kendali informasi dan mampu menilai dengan sangat jernih mana pemimpin atau wakil rakyat yang benar-benar berjuang demi masa depan bangsa, dan mana yang hanya sekedar memanfaatkan topeng kekuasaan untuk kepentingan pragmatis kelompoknya konflik. Pembongkaran bukti baru dan perdebatan etika ini adalah ujian berat yang harus kita lalui bersama agar tatanan demokrasi kita bisa dibersihkan dari praktik-praktik politik yang tidak sehat. Ya, bagaimana menurut pandangan dan analisis cerdas teman-teman sekalian terkait bukti-bukti baru serta kesaksian keras dari para tokoh bangsa ini? Apakah menurut kalian gelombang kritik ini akan mampu membawa perubahan besar pada sistem hukum dan kepemimpinan kita ke depan? Yuk kita diskusikan bersama secara sehat, dewasa, dan penuh rasa hormat di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah setia menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa diberikan dukungan kalian dengan share video ini ke grup-grup kalian agar Indonesia semakin cerdas. Sampai jumpa di video konten analisis tajam berikutnya. Tetap kawal keadilan, jaga persatuan, dan Indonesia maju.